Silakan mulai, Sal. Oke, ya, jadi selamat pagi, Kak Dimas dan Kak Ivan. Hari ini aku mau presentasiin sedikit untuk Jumat pagi berisinya tentang gamification in media. Oke. Nah, mungkin kalau pertama dengar kata-kata gamifikasi yang muncul di pikiran tuh tentang game gitu, main Mhm. game atau video games, tapi sebenarnya mmm, menggunakan gamifikasi itu bukan tentang game seperti itu, gitu. Nah, ini kalau dilihat mungkin pertama ada yang kalau pernah main Snapchat gitu dan, suka bikin streak sama teman-teman dan ngeliatin, dari streak siapa sih yang best friend-nya, siapa sih yang paling lama streak-nya gitu. Atau mungkin kalau yang suka pesen pakai Gojek, terus ikut GoClub bisa lihat aku sekarang udah juragan, terus udah 1.500 XP dan iya, kalau makan siang pasti Gojek kan, terus ada treasure-nya bisa aku klaim buat voucher biasanya kan, bisa dapet diskon. Atau mungkin kalau ada yang pernah coba belajar bahasa pakai Duolingo, terus ada level-levelnya dan kayak ada achievement, kalau udah reach level 7 dapet champion segala macam. Terus ada juga yang masih, mmm, apa bahasanya, ongoing gitu kan tuh achievement-nya belum dapet. Nah, mungkin kalau dari contoh ini udah mulai kebayang kalau gamification in media itu application of game design elements atau game mechanics in various non-gaming context gitu. Jadi tidak di dunia yang game gitu, di media-media konteks-konteks lain, tapi menggunakan desain-desain yang biasa digunakan di dalam game. Dan, mungkin kata-kata ini tuh pertama muncul dari programmer Nick Pelling di 2003. Jadi memang masih cukup baru mungkin ya bisa dibilang dan makanya mungkin, mmm, kata-katanya, term-nya tuh nggak terlalu awam, nggak terlalu general, walaupun sebenarnya orang-orang sekarang tuh kemungkinan besar, menggunakan atau melihat gamification di sehari-harinya gitu. Mungkin nggak sadar gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang, ini tuh not the same thing as gaming. Jadi it's not about making or playing games, tapi cuma menggunakan mekaniknya aja. Dan yang sangat interesting about, using gamified media tuh karena, it's applicable in a very wide context gitu, mulai dari marketing, human resources, politics, journalism, social media, health, dan seterusnya, dan lebih lagi gitu. Kayak contohnya aja tadi dari Snapchat, Gojek, Duolingo itu semuanya, 3 industri berbeda gitu. Mungkin dari social media atau entertainment gitu ya, si Snapchat, terus Gojek lebih ke business side, sedangkan Duolingo itu education gitu dan semua bisa menggunakan si gamification ini. Terus, nah ini, mungkin contoh-contoh game mechanics yang biasa dipakai gitu, kayak ada ya XP points, bisa level up, terus bisa ngeliat progress bar-nya, lebih ngemotivasi untuk kayak, "Oh dikit lagi nih, progress bar-nya penuh, lakuin deh aktivitas satu lagi apa," gitu. Terus leaderboards bisa, membuat competition gitu kan, pengen jadi nomor satu, dapetin badges and achievements, terus bahkan dari sisi kayak bikin customizable avatars and profile yang bikin lebih ada sense of belonging, dan bisa juga nge-add interactive narrative atau mystery yang ada side quest, unlockable content gitu yang bikin curious gitu. Atau juga bisa polls or voting yang mungkin kayak Pricebook aja di Instagram sering kalau nge-up, konten ada bikin polls gitu-gitu kan, itu bisa bikin engaging gitu, ya lebih interaktif. Nah, kenapa sih orang-orang mungkin mau pakai, eee, gamification ini, ya masalahnya adalah tuh crisis of engagement. Karena sekarang orang-orang tuh dengan semakin banyak orang yang mau inform, persuade, educate, entertain, whatever it is, tapi at the same time, orang-orang tuh makin punya
short attention span gitu mungkin ya. Ditambah dengan market yang makin saturated and it's so easy to find a replacement untuk ganti-ganti yang bikin orang, makin susah untuk di-attract dan di-maintain interest-nya gitu. Dan karena itu professionals of all kinds are, facing the problem of how to engage people gitu. Dan certain game elements tuh mungkin bisa membantu orang-orang, memenuhi ya goal mereka, whatever that is yang kemungkinan besar tuh membutuhkan, engagement dari orang-orang lain. Tapi tetap tetap gamification itu bukan solution to every situation or problem gitu dan tentunya mungkin, certain, gamification techniques work for, different situations juga gitu. Tapi tetap, cukup terbukti kalau itu tuh, efektif untuk membantu melawan crisis of engagement ini. Nah, Eh, terus ah, oh, atau enggak nanti deh pertanyaan deh. Enggak, tadi ada satu yang pengen aku tanyain, cuman oh, mau nanti apa? Nanti aja deh, selesaiin dulu aja materinya lanjut. semuanya. Oke. Oke, Kak, lanjut dulu aja. Nah, jadi gamification tuh intinya dia bisa meng-create motivation dan setelah itu bisa create habit gitu. Dan, kayak kalau misalnya nih kita tanya orang, yang suka main game A, B, C gitu, "Kenapa sih lo suka main game itu?" Kemungkinan besar mereka tuh nggak akan bilang, "Oh iya soalnya gue suka point sistemnya," atau, "Oh iya karena gue suka, cara dia bisa level up," gitu. Tapi mungkin hal yang mereka inget tuh, "Oh iya itu tuh bikin gue excited banget," atau, "Ini nge-challenge gue bla bla bla," gitu kan. Nah jadi bahkan game-game tuh banyak yang masih bisa dilihat boring gitu untuk orang-orang, game itu nggak seru gitu ya. Nah jadi, yang penting diingat kalau gamified media menggunakannya itu not based on the game elements, tapi dengan ngelihat core drives, apakah yang memotivasi orang-orang itu gitu. Contohnya mungkin kayak ini ada, beberapa core drives yang sebenarnya ada videonya di TED Talk, kalau misalnya mungkin mau lihat detail explanation-nya, bisa search TED Talk gamification and motivation gitu. Nah, ok iya, oke, boleh. Nah, iya contohnya mungkin aku jelasin sedikit-sedikit aja kayak epic meaning and calling tuh about how orang tuh pasti pengen jadi part of something bigger than themselves gitu. Terus kalau development and accomplishment itu ya karena kita tuh punya drive untuk pengen nge-master sesuatu. Terus ya ada, creativity and feedback, terus ownership and possession tuh juga kalau sesuatu yang punya kita tuh kita jadi pengen, mmm, apa ya, ya jadi kita lebih merasa responsible for something kalau kita merasa itu punya kita gitu kan. Terus social influence and relatedness ya tentunya kita pengen dilihat orang in a certain way atau pengen menginfluence orang in a certain way. Terus scarcity and impatience tuh bisa yang kayak contoh-contoh, eee, ini cuma bisa 10 hari lagi, kalau setelah ini udah nggak ada gitu kan, bikin kita jadi lebih, pengen ambil sekarang gitu. Terus unpredictability and curiosity itu keeps us wanting more and bikin kita penasaran, thinking about it all the time gitu. Dan tentunya terakhir loss and avoidance itu ada, eee, tentunya ya quite obvious kayak kita nggak mau kehilangan sesuatu gitu ya. Kayak, ada contoh gamification di media yang menurut aku cukup menarik, itu ada namanya Zombies Run. Jadi sebenarnya Zombies Run ini tuh aplikasi untuk orang lari, untuk kayak mungkin kalau orang punya Nike Plus gitu yang sambil lari tuh sambil dilihat untuk kita lihat, kita larinya gimana. Nah, Zombies Run tuh basic-nya seperti itu, tapi dia bikin, nanti tuh kita bisa pakai earphone sambil lari dan kita seakan-akan lagi dikejar zombie saat itu. Itu tuh iya, dan itu mungkin ya bisa lebih memotivasi orang dan seru gitu, dan dia tuh ada cerita-ceritanya, bukannya cuman terus-terusan suara-suara zombie, tapi tuh yang kayak
bisa dibilang misalnya pas lagi lari kayak, eee, "There's a zombie coming in at your right, you need to go faster," gitu yang kayak, ya lebih interaktif lah gitu dan ya itu contohnya sangat menarik untuk memotivasi orang untuk lari gitu dan setelah orang terus-terusan melakukan itu, kemungkinan nanti bisa meng-create habit tanpa mereka mikir mereka udah melakukan itu gitu kan dan kadang itu yang dicari. Terus udah itu aja sih kurang lebihnya. Makasih udah dengerin. Iya, Ya kalau ada pertanyaan atau apa gimana? oke. Iya, Mmm, Sasa, pertama-tama ya aku paling ngucapin terima kasih ya buat materinya, ini menarik banget sih. Karena apa, mungkin kita sering denger ya, terutama mungkin yang apa ya, yang sering dengar teknologi apa istilah teknologi, terus juga tadi media juga sama yang sering dengar istilah-istilah gamification gitu. Cuman mhm, secara definisi gitu, secara fundamental gamification itu kita belum tahu tuh sebenarnya gimana sih bentukannya dan apa aja yang bisa dilakukan gitu. Ibaratnya mhm, yang saya kasih tahu ini kayak semacam landasan teorinya lah, iya bener. biar kita tahu nih basic knowledge-nya gimana gitu. Dan Iya, memang sih ini yang aku mencoba highlight ya dari sesi kita setiap hari nih, maksudnya supaya kita tuh tahu lah paham terkait basic knowledge dari bidang-bidang yang kita kerjakan apa aja sih gitu. mhm, Karena biar bagaimanapun kalau nggak ada basic knowledge agak susah gitu kalau kita mau apa ya mau improve di apa ya improve atau meningkatkan pekerjaan kita saat ini gitu, kayak misalkan ini gamification kita nggak tahu teori tapi ternyata kita disuruh ngerjain gitu ibaratnya kita asal nyemplung gitu, nggak iya, bakal efektif juga. Maksudnya itu saling imbang lah antara teori dan juga pengetahuan secara prakteknya kayak gitu. iya, Nah, untuk gamification ini sendiri apa namanya salsa tadi aku pengen nanya sih yang apa mmm, slide keberapa tadi ya yang nah sebelum ini pas nah yang 4Y ini dari apa dari yang Sasa jelasin yang gamification is not a solution for every situation and problem, itu kira-kira ada nggak situasi seperti apa gitu atau permasalahan seperti apa yang dia tuh nggak cocok dipakai sistem gamifikasi gitu untuk menjawab si masalah tersebut? apa ya, mungkin aku nggak kepikiran atau nggak tahu kayak exact mungkin industri apa, Mm-mm. tapi mungkin juga bisa dilihat ya kayak, eee, kita nggak bisa expect dengan kita cukup menggunakan gamifikasi ini, orang pasti akan engage gitu. Hmm, Ya, ya tadi mungkin yang seperti kayak dijelasin core drives-nya juga, itu kayak bisa dibilang sebenarnya lebih complicated than simply adding level ups atau adding, pulse, XP points gitu. Tapi hmm, ya itu, tergantung apa yang memotivasi orang-orang dan mungkin kita harus benar-benar mengerti itu, mengerti situasinya bagaimana, baru bisa meng-apply dengan benar, hmm. mungkin. Iya, apa berarti pertanyaan ini belum terjawab sepenuhnya ya? Apa tadi kan gamifikasi tidak cukup gitu, mungkin ditambah hal Mhm, lain, faktor lain untuk menambah mhm, engagement gitu. Nah, mungkin iya. bisa jadi PR kita bersama nih. Maksudnya apa namanya? Kenapa gamifikasi itu apa tidak cocok untuk masalah yang seperti apa kayak gitu atau situasi seperti apa? Menarik sih. Mhm. Kamu ini dapat dari mana apa namanya? Enggak, maksudnya referensinya ini untuk Eee, materi ini. yang basic aku pakai di presentasi ini sih yang tadi aku bilang video TED Talk itu, tapi Hmm. sebenarnya aku emang ada unit gamified media sih di kuliah aku. Iya sih. Kalau boleh nanti referensinya tolong di-share juga ya, biar apa kita bisa sama-sama ya apa pelajari mungkin ke depannya, karena menurut aku gamification ini sebuah konsep yang mungkin kalau teman-teman kerja di bidang teknologi, media ataupun apa ya digital kayak gitu di dalam marketing ya kemungkinan besar akan menemui konsep ini gitu atau istilah ini gitu. Jadi Mhm, bakal jadi added value banget nih buat teman-teman untuk bisa apa ya
memahami basicnya dulu nih sebelum nanti Iya, teman-teman ke dunia profesional sesungguhnya gitu iya, sih paling. Kalau dari aku paling itu sih Sal, apa tadi ada beberapa sih sebenarnya yang ya apa ini nih yang aku pengen cari tahu nih. mhm, Nanti ya udah jadi PR kita bersama aja. iya, Dari aku cukup ya, sekali lagi terima kasih Salsa buat materinya. Dari Ivan mungkin ada yang mau mhm, ditanggapin? Hmm, kalau dari aku sih juga ini ya, apa namanya, jadi sebenarnya udah sama ya, udah pernah dengar juga sih istilah gamification ini sebelumnya gitu kan. Khususnya juga di apa namanya, di bidang marketing juga emang biasanya banyak, brand atau perusahaan juga udah biasa gitu ya untuk make, model gamifikasi ini gitu. Terus tadi juga, dapet ya maksudnya Salsa tadi juga udah sampein tentang apa namanya yang ada kalau gamifikasi itu biasanya bisa memotivasi orang gitu untuk terus pakai jasanya, jasa satu brand kayak gitu. Nah, itu menurut aku juga itu bener sih gitu dan setuju juga khususnya yang tadi dibilang ada apa Go Club gitu ya yang ada badge-nya. Nah, itu menurut aku itu efektif banget sih buat orang supaya loyal gitu ya terhadap satu brand dengan dia itu mengejar atau termotivasi untuk bisa mencapai batch tertentu gitu yang udah disediain sama si perusahaan itu gitu. Jadi makanya itu termasuknya efektif juga sih supaya orang tetap bisa terus menjaga customer-nya gitu ya supaya nggak beralih ke brand lain dan itu menurut aku rasain gitu karena aku juga jadinya semenjak ada fitur Go Club itu nggak pernah tuh pakai Grab lagi gitu, bahkan mhm, selalu pakai Gojek gitu untuk pesen segala sesuatu, kayak gitu sih. Karena dia itu, karena menarik gitu ada treasure yang tadi itu setiap kali kumpul berapa XP bisa dapat treasure, terus bisa naik level sampai ke yang tadi apa tuh, juragan anak sultan gitu kan. Iya, Jadi menurut aku sih emang itu bagus sih gitu, dengan ada gamifikasi dan itu kan Gojek juga belum lama ya baru beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu gitu menerapkan itu. Ya paling sih itu sih menarik juga gitu pas dari dengar iya. presentasi soal gamifikasi di hari ini dari Salsa. Itu Oke. aja. Terima kasih. Oke, sip, sip. makasih. Oh ya, mungkin tadi nambahin sih, apa tadi Ivan sedikit ngungkit terkait yang Gojek tadi kan. Iya, Mmm, apa namanya kalau nggak salah salah satu apa ya, mungkin side effect ataupun benefit gitu ya terkait gamification ini tadi kan seperti dibilang oleh Salsa kan tujuan kita buat gamification ini untuk orang berinteraksi lebih gitu kan. mhm, Apalagi untuk orang-orang yang sifatnya kompetitif gitu. iya, Ya nggak sih? Kalau misalkan apa teman kita suka lari pasti kan suka tuh di-share kan hasil larinya nih iya, udah betul, apa per hari ini udah berapa kilo gitu kan. Coba tag mhm, kalian udah berapa guys gitu dan leaderboard itu kan juga buat apa ya sifatnya kan kompetitif gitu kan. iya betul, Tapi aku pernah baca dulu tuh di buku mana ya apa buku lupa intinya dia berusaha melepas diri dari aplikasi-aplikasi kayak gitu. Dia tuh mhm, kerajinan aplikasi olahraga. oh, Terus ya karena dia orang yang kompetitif gitu. mmm, Dan pada akhirnya dia merasa kayak nggak apa, I think it's enough. I think it's ya pokoknya mmm, terlalu ketergantungan lah. Maksudnya ketika kalah gitu, ketika waduh dikejar nih sama temannya gitu. Jadi peringkat kedua, peringkat ketiga dia tuh kayak langsung merasa depresi gitu. iya, iya, Nah itu mungkin iya. side effect-nya ya. Iya, itu kayak sempet kayak agak dibahas juga ada tipe-tipe orang yang interact with gamified media tuh apa aja. Aku agak lupa sih karena ini Hmm. udah unit semester lalu, tapi kayak iya ada salah satu contohnya tuh yang ekstrim kayak mereka benar-benar harus nomor satu, harus yang menang, harus yang top gitu. Yang Iya, benar-benar motivasinya tuh bukan untuk melakukan aktivitasnya, tapi bahkan motivasinya adalah untuk mengalahkan orang-orang lain aja gitu. iya. Itu ada contoh yang sampai jadi kayak gitu sih. Ya karena kan kalau kita ambil dari game gitu ya apa video game gitu kan Mhm, terutama game mhm. yang sifatnya kompetitif gitu ya ya memang mau nggak mau dia harus menjadi nomor satu gitu kan kita Iya, kejar-kejaran betul. nih menjadi top global gitu kan atau top Iya, rank mhm, kayak gitu ya betul. menarik. Oke, ya udah ada lagi mungkin yang lain mau ditambahin Salsa atau terakhir ada yang mau disampaikan? Udah sih paling Oke. itu.
Oke, Sasa ya sekali lagi terima kasih ya buat materinya yang bermanfaat, yang seru. Terus nanti jangan di exit dulu Sal, ini Oh, masih direkam. Nanti tolong di share ya materinya, PPT-nya atau mm, screen. Terus kalian buat ini kok kayak niat banget deh, gimana buatnya di mana sih? ini aku bikin di Canva sih Kak, Oh, di Canva. udah ada template-nya, Oh, tinggal pantas ya. masuk-masukin. Oke deh, ya udah. Kalau gitu terima kasih Sasa dan juga Ivan untuk hari ini, semoga bermanfaat. Ya, selamat Ya. pagi, selamat bekerja ya guys. Ya.